Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang, pekerja migran Indonesia memilih mudik lebih awal ke tanah air dengan memanfaatkan pelonggaran aturan bagi pelaku perjalanan luar negeri. Setelah melakukan swab PCR, para pekerja migran langsung pulang tanpa karantina. Seiring dilonggarkannya aturan pemerintah terkait perjalanan internasional, arus pekerja migran Indonesia yang datang melalui Bandara Internasional Juanda mulai ramai. Hingga Sabtu malam, tercatat 500 pekerja migran datang ke Indonesia, mayoritas dari Malaysia dengan tujuan sejumlah daerah di Jawa Timur. Sebagian besar WNI mengaku sengaja pulang kampung untuk mudik Ramadan. Mereka mudik lebih awal untuk menghindari aturan perjalanan luar negeri yang dikhawatirkan akan berubah jelang Lebaran. Saat tiba di bandara, pekerja migran hanya diwajibkan untuk melakukan tes swab PCR dan tidak perlu karantina. Tadi Mbak Malaysia ya? Malaysia. Mau kemana nih? Mau ke Surabaya. Oh, ini dalam rangka apa? Mudik Ramadan atau bagaimana? Mudik Ramadan. Mudik Ramadan ya. Kenapa kok pulangnya lebih awal nih Mbak? Lebih gampang atau? Takut ada kurantin, takut negatif. Sejak dibukanya Terminal 2 Bandara Juanda untuk penerbangan internasional, hampir setiap hari terdapat jadwal penerbangan yang datang dan berangkat ke luar negeri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sambut bulan suci Ramadan, warga Bantul, Yogyakarta menggelar tradisi ziarah kubur. Mereka membersihkan pusara dan mengirim doa bagi kerabat dan keluarga yang telah meninggal. Sejak pagi tadi, sejumlah warga berdatangan ke tempat pemakaman umum TPU Krapyak, Panggung Harjo Sewon, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, untuk melakukan tradisi nyadran. Tradisi ini biasa dilakukan warga saat menjelang bulan suci Ramadan, mulai dari pertengahan bulan Sya'ban hingga jelang bulan Ramadan. Warga yang datang membawa rombongan keluarganya ini ziarah ke makam, mendoakan para leluhur yang telah mendahului dengan zikir dan tahlil. Kemudian tradisi ini diakhiri dengan kegiatan membersihkan makam keluarga mereka. Ya, pemirsa, belasan bahkan total puluhan kendaraan sudah berlalu lalang di TPU Tanah Kusir sejak Minggu pagi tadi. Para pengendara ini hendak melaksanakan ziarah kubur ke makam keluarganya. Selain ziarah, mereka juga terlihat sempat membersihkan makam keluarga dari rumput liar yang tumbuh di atas makam. Sementara itu, pemirsa, tidak hanya warga yang banyak datang, pedagang bunga musiman pun banyak menjajakan dagangannya di sekitar area pemakaman. Ya, pemirsa, untuk mengetahui antusias masyarakat dalam tradisi ziarah kubur jelang bulan puasa, pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Ririn Oktaviani di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta, dan rekan Anissa Rizkia di TPU Krapyak, Panggung Harjo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Namun terlebih dahulu, pemirsa, kita ke Ririn. Halo, selamat siang Ririn, apakah peziarah sudah masih ramai pada siang hari ini di sana? Ya, Pram, sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini banyak warga yang mendatangi TPU Tanah Kusir untuk melaksanakan ziarah kubur jelang bulan Ramadan. Dari pantauan kami bahwa pengelola menurunkan sejumlah petugas untuk dapat membantu arus lalu lintas di sekitar makam agar tidak terjadi kemacetan karena banyaknya kendaraan yang memasuki makam ini. Dan kami memantau juga bahwa tidak hanya warga Jakarta saja yang datang ke makam, namun juga warga di sekitar Jakarta, Jabodetabek juga turut serta untuk melaksanakan ziarah kubur. Pada kesempatan ini umat Islam akan melaksanakan ziarah kubur dengan mendoakan kerabat ataupun keluarga yang telah meninggal terlebih dahulu, dan tidak hanya berdoa bersama, nantinya juga para keluarga ini akan membersihkan makam dibantu dengan para penjaga makam yang ada di sini agar makam terlihat lebih rapi, dan juga melakukan tabur bunga. Dari pantauan kami juga terdapat sejumlah pedagang musiman yang bermunculan di sekitar makam, yakni adalah di Tanah Kusir, untuk melakukan berjualan. Mereka mengaku bahwa omset mereka bahkan naik hingga 5 kali lipat pada momen ziarah kubur kali ini.
Diketahui bahwa puncak dari ziarah kubur ini akan terjadi pada hari ini dan juga pekan depan karena masih menyisakan 2 hari libur sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pengelola berharap para warga yang berkunjung ke makam Tanah Kusir ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Lantas bagaimanakah suasana ziarah kubur di Yogyakarta? Kita telah terhubung dengan Anissa yang berada di TPU Krapyak, Bantul. Anissa, silahkan dengan laporan Anda. Telah melaporkan dari TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta. Saat ini saya berada di TPU Krapyak, tepatnya di Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta. Memang suasana sejak pagi tadi para peziarah ini tengah memadati TPU Krapyak dengan membawa rombongan. Mereka mengirimkan doa dan membersihkan makam. Untuk mengetahui bagaimana suasana di sini, saya akan ajak Anda pemirsa, ini ada rombongan keluarga besar dari salah satu warga di Yogyakarta begitu. Selamat siang Bapak, bisa diperkenalkan nama dan asalnya dari mana nih Pak? Nama saya Haryono dari Kesatria Polri Balapan Yogyakarta. Baik, Bapak ke sini dalam rangka apa Pak? Ini dalam rangkanya nyadran. Jadi kalau nyadran itu bersih makam, bersih makam untuk keluarga besar. Di sini tertulis bahwa keluarga besar Trahlongso Dinomo. Jadi memang setiap tahunnya kita mengadakan tradisi seperti ini dengan lainnya bersih desa. Bersih desa juga di makam-makam, di makam kubur. Jadi istilah nyadran. Nyadran kalau di Yogyakarta itu 10 hari sebelum Lebaran puasa. Puasa itu dengan mengadakan istilahnya nyadran, bersih makam seperti ini. Ini yang terlihat terjadi seperti ini hari ini. Memang ini minggu terakhir yang mana untuk besok minggu kedepannya sudah kita memasuki bulan suci Ramadan. Begitu Mbak. Nah biasanya kalau warga Jogja begitu ada tradisi nyadran dan juga ruahan Pak. Iya. Kalau dari keluarga Bapak sendiri ini menjalankan tradisi yang mana saja Pak? Ini memang sudah tradisi turun-temurun ya, sejak kita dari nenek moyang kita. Dengan adanya tradisi turun-temurun seperti ini, kita memang selalu mengadakan setahun sekali kita mengadakannya. Dan seperti ini keluarga besar kumpul bersama di makam dengan membersihkan bersih seperti ini yang terlihat di sini. Ini memang sudah menjadi tradisi. Kalau membuat apem itu memang tradisinya nyadran. Jadi memang di bulan suci Ruah itu memang tradisi sekali untuk Keraton Yogyakarta, terutama Pak Sultan itu menghendaki juga diadakannya ngapeman sama istilahnya ngapeman apa jeneng apa ruahan. Nah, ruahan itu memang tradisi sekali, setiap tahun sekali memang kita sebagai warga Yogyakarta terlalu mengadakan istilah ruahan. Ruahan itu apem, ketan, kolak. Itu yang kita nanti mengumpulkan apem, ketan, kolak tadi di masjid, dan pada jam 14 sore kita sudah mengumpulkan itu seperti itu tadi. Baik, terima kasih Pak Haryono sudah berbincang bersama kami di sini. Itu tadi pemirsa, memang tradisi nyadran dan juga ruahan menjadi salah satu tradisi jelang Ramadan di warga Bantul Yogyakarta ini. Demikian saya kembalikan ke Pram yang ada di studio. Baik, terima kasih banyak Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Dan sebelumnya tadi sudah ada rekan Ririn Oktaviani langsung dari TPU Tanah Kusir, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, bulan Ramadan menjadi bulan suci yang paling ditunggu setiap tahunnya oleh umat muslim. Jelang masuknya bulan suci Ramadan, MNC Peduli berbagi kebaikan untuk panti asuhan Aisyah di Purwosari, Kudus, Jawa Tengah. Panti Asuhan Aisyah di Purwosari, Kudus, Jawa Tengah bersiap menyambut bulan suci Ramadan. Berbagai kegiatan terutama untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga bersama digelar oleh anak-anak di panti ini. Selain sekolah umum, anak-anak juga memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari menjahit, belajar di perpustakaan, serta mengasah kemampuan berbahasa asing. Aku sukanya fasilitasnya terpenuhi dan terjamin. Kalau sukanya di sini tuh jauh dari keluarga, saudara.
Menyambut bulan suci Ramadan, MNC Peduli mengunjungi panti asuhan Aisyah ini. MNC Peduli berbagi kebaikan dengan memberi bantuan beras sebagai bentuk perhatian dan kepedulian. Kami sangat senang sekali dan hal itu sangat berharga bagi kami. Selain mungkin bantuannya dapat untuk bermanfaat bagi kami dan anak-anak, kemudian kami juga merasa diperhatikan. Nah, tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. MNC Peduli berkomitmen untuk membantu sesama dengan berbagai programnya untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara yang menabrak anak kecil dihakimi warga di Lampung Timur, Lampung. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.